Kadis, namun beliau selaku PLT asisten beliau sibuk Pak, jadi beliau merangkap. Lanjut. Apa itu PSR? PSR adalah Permajaan Sawit Rakyat, mungkin Bapak sudah kenal semua. Nah, PSR ini Pak intinya merupakan PN, jadi prioritas nasional. Salah satu syaratnya ada surat tanda daftar budidaya. Kami sudah mensosialisasikan di Kecamatan Pulau Rimau, Wana Mukti, Sumber Mulyo kemarin ya, Sumber Rezeki. Itu syarat nantinya Pak. Di Talang Kemang juga sudah kan? Tinggal diterbitkan. Lanjut. Nah ini Pak, jadi kinerja PSR di Kabupaten Banyuasin, Bapak bisa lihat sendiri rekomendasi teknisnya sudah 1.239,91 hektar. Nah, dana yang terkucur di Banyuasin sudah 34,94. Jadi bapak-bapak yang belum nanti diusulkan, jadi persyaratnya nanti bisa berhubung langsung ke Pak Nawawi atau Ibu ini Lestari atau Bu Siti nanti. Jadi langsung aja lanjut. Itu yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin. Rekomtek ini Pak adalah salah satu syarat akhir yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Adapun kegiatannya salah satunya adalah tumbang ciping yang melibatkan pihak ketiga. Tanam nanti Bapak mungkin swakelola, sedangkan bibit atau benih unggul tadi bekerja sama dengan penangkar ataupun puslik yang ditunjuk. Lanjut. Nah, jadi Permentan nomor 03 tahun 2022 sekarang sudah diubah, hanya beberapa pasal saja Pak. Jadi pasal 17, pasal 40A. Jadi di situ bahwa kalau kemarin ada persyaratan gambutnya tidak dipakai lagi. Jadi surat pernyataan gambut dari Badan Restorasi Gambut itu sudah dilepas, hanya masih dua, yaitu persyaratannya, yaitu tadi pernyataan tidak termasuk kawasan dan tidak termasuk hak usaha. HGU, ini hak guna usaha. Maka itulah dihadirkan tadi dua narasumber. Lanjut. Nah, jadi pengajuan usulan PSR Pola 1 itu nanti ada Bapak ada operatornya, nanti operator tingkat kelompok atau desa, ada verifikator di kabupaten, dilanjut ke provinsi meneruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan. Apabila syarat Bapak lengkap, tidak kembali, langsung dinaikkan ke BPDPKS, diterbitkan Rekomtek dan CPCL yang ditetapkan oleh kabupaten. Lanjut. Ini target PSR Kabupaten Banyuasin Pak, kita memang untuk Sumatera Selatan memang diharapkan. Kalau kemarin di tahun 2022 itu tidak tercapai target, karena ini adalah program nasional, prioritas nasional. Jadi alangkah baiknya nanti bapak-bapak yang tadi yang hadir di sini mungkin bisa menginformasikan kepada masyarakat dengan nanti dana yang akan dikucurkan 30 juta per hektar. Bayangkan berapa miliar nanti akan masuk. Nah, sudah itu badan pengusulnya atau lembaga pengusul, silakan Bapak melalui kelompok tani, silakan Pak Inting melalui Gapoktan, silakan melalui KUD, silakan melalui lembaga lain, silakan. Syaratnya apa? 1. Kebun yang sudah tidak produktif, kata Pak Kadis tadi, 25 tahun ke atas. Yang kedua, umur 7 tahun, hanya 10 ton per hektar per tahun. Yang ketiga, yang benih mariles tadi, silakan boleh. Di Banyuasin umumnya yang tadinya menggunakan benih yang lokal, itu boleh mengajukan PSR. Ketentuan lain harus 20 orang dengan hamparan 50 hektar dengan jarak 10 meter. Jadi spot-spot bisa, tapi tidak melebihi dari 10 km. Jadi itu syaratnya yang sangat terpenting. Maksimal, kalau dulu KK 4 hektar per KK, sekarang aturan baru silakan satu nama 4 hektar. Jadi kalau Bapak punya 2 nama, Bapak punya kebun 8 hektar, itu bisa diremajakan. Lanjut. Nah ini Pak, jadi tadi Gapoktan yang sudah mengajukan Pak di Banyuasin itu sudah berapa? Ada Gapoktan Usaha Maju, Gapoktan
Poktan Tani Harapan, Koperasi Produsen Tanah Kemang. Ini rencana, ini sudah masuk target 2023. Silakan nanti Bapak berhubungan langsung dengan verifikasi kami, mendaftarkan linknya, bikin proposal KK dan KTP, itu salah satu syaratnya. Lanjut. Gugus tugas PSR nanti ini ada melakukan sosialisasi kegiatan peremajaan kelapa sawit. Jadi pada hari ini kita melakukan sosialisasi peremajaan kelapa sawit, melakukan pembinaan monitoring. Oke, biasa aja Pak setelah berjalan kan. Lanjut. Mekanisme kerja gugus tugas, lanjut aja. Nah, ini setelah ini sudah itu proses pengusulan rekomtek Pak. Jadi proses pengusulan rekomtek tentunya legalitas lahan kebun itu ada salah satunya terindikasi masuk dalam kawasan hutan, terindikasi masuk dalam konsesi HGU perusahaan. Nah ini yang tidak boleh. Apabila termasuk mungkin kayak kami yang di Lima Mulia, Kecamatan Sumbawa kemarin itu ada beberapa orang lahannya dikuasai oleh masyarakat, tetapi di dalam administrasinya termasuk dalam HGU. Nah ini yang kata Pak ini dibantu nanti oleh Pak Mujibur Rahman. Nah ini kayak takutnya malah itu kayak itu juga Tanah Kemang, kita tidak tahu, nanti dioperle lah nanti dioperle. Proses pelaksanaan peremajaan kendalanya ada sebagai berikut, Bapak mungkin bisa baca langsung. Lanjut. Nah ini Pak, jadi nanti diterbitkan rekomendasi teknis sertifikasi persyaratan PSR itu sudah direvisi, permentannya sudah menjadi Permentan 19/2023, dokumen Kementerian ATR tadi kita sudah hadirkan, sudah itu ada dukungan Kementerian LHK, tadi sudah ada arahan kehutanan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dukungan Kepala Daerah. Tentunya penambahan dana PSR, pendirian sekretariat di beberapa provinsi, sudah penyesuaian aplikasi PSR. Jadi sistem pengajuannya online semua Pak. Jadi sistem pengajuan online, silakan yang sudah mengikuti pelatihan nanti dikoordinasikan dengan kepala desa, dengan Poktan, dengan Gapoktan, yang mana yang mau kita usul atau melalui KUD. Jadi menurut Bapak, oke kita mau Poktan aja. Lebih simpel, tak mau KUD silakan. Jadi lembaga pengusulnya itu. Lanjut. Dokumen pengusulan dan pelaksanaan. Simpul kritis, masih terdapat usulan PSR yang diusulkan bukan kebun sawit. Itu tidak boleh Pak. Ada di Tanah Kemang kemarin, bagaimana kalau dari karet ke sawit? Tidak boleh. Tentunya kita berurusan dengan aparat penegak hukum, karena dana tersebut memang untuk peremajaan kelapa sawit yang saya sebutkan syaratnya tadi ada 3. Itu tidak boleh. Sudah itu identitas pekebun, KTP belum elektronik, itu nanti kita urus di Dukcapil. Masih banyak itu Pak yang ditemukan di lapangan. Masih ada KTP yang tidak online. Sudah itu kelembagaan pekebun itu harus masuk dalam simultan. Kalau ini jadi simultan mungkin rekan PPL Pak Rizal nanti bisa diakomodir lagi, kelompok harus dimasukkan, didaftarkan. Pokoknya bisa dikomunikasikan Pak. Jadi bisa dikomunikasikan. Nanti gambar lahan tentunya kita ambil titik koordinat. Nah kalau yang sudah ada SPDP mudah nanti sudah ada titik koordinatnya. Penulisan pada SKCPCL seringkali tidak sama pada dokumen usulan, itu tidak boleh. Jadi memang harus ini tertolak sendiri dia Pak. Itulah enaknya kita sistem online ini, tertolak. Jadi tidak bisa masuk, tidak bisa terkirim. Kita juga ada tim verifikasi. Tadi ada Ibu Yuli. Nah nanti Bapak yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Ibu Yuli, bisa menghubungi Pak Nikolas Pak, Horasba. Jadi Pak Ginting bisa nanti dengan Pak Niko. Jadi orang kita juga Pak. Ya, orangnya yang saat ini ganteng Pak. Nah itu Pak Niko. Nah beliau adalah verifikator kita. Nanti
Bapak menetapkan verifikator dari desa siapa yang berhubungan dengan Pak Niko dan Ibu Yuli nanti. Ya, ya. Lanjut aja. Panduan operasional PSR nanti bisa, ini ada Permentan 19 2022 itu perubahan dari 03, tapi ada beberapa pasal saja Pak tetap berlaku yang di Permentan 03 tahun 2022, sedangkan Permentan 19 itu ada pasal, kalau tidak salah mungkin itu di pasal 17 dengan pasal 40A, hanya sedikit yang dirubah. Perubahan keduanya nanti bisa di-download, silakan di-download. Ini peraturan peraturan Menteri 03 tahun 2022 dan peraturan 19 tahun 2023. Download saja. Jadi Bapak sudah bisa baca di situ persyaratannya bagaimana, teknik pengusulannya bagaimana, ada di situ. Lanjut. Terima kasih. Jadi hanya itu saja Pak. Nanti untuk berikutnya kita bisa berkomunikasi langsung. Jadi mungkin Bapak siapa misalnya Pak Ginting